Tapi dasar itu ternyata banyak sekali. Jadi nanti pada kuliah kali ini nanti akan mendapatkan gambaran singkat terkait metodologi dasar. Tentunya topiknya bisa dicari di buku ya. Dan perlu kuliah pun sebenarnya jika kalian harus update. Jadi baca textbook, mau lihat di YouTube, biasanya bisa mesti. Tapi jadi kalian mungkin ada yang dapat materi tahun sebelumnya, berarti tidak baca ya, atau paling tidak koleksi dulu lah, tapi nanti jangan-jangan beda itu. Ya apa? Tapi mungkin secara umum yang sudah punya koleksinya, mungkin pengertian epidemiologi dasar atau dasar epidemiologi itu apa? Mbak siapa? Ya, silakan bukan namanya. Apa ini? Menurut Rasul, dari pemikiran kalian itu. Yang sudah browsing. Karena ada banyak orang. Jadi tinggal ngobrol itu dari mulai atau mungkin yang belakang ada slide-nya, jadi yang dimaksud epidemiologi yang mana itu? Ya, terima kasih sudah membuka slide-nya dan pada sebelum tadi pengertian yang kita ulas, tapi ini referensinya masih sama seperti tahun kemarin dan tahun 2 tahun yang lalu. Bukunya masih saya cek belum ada edisi yang lebih baru. Jadi dua buku ini dan di internet banyak ya. Kalau bisa tinggal dulu. Ya, dua buku ini yang pertama dari terbitan Badan Kesehatan Dunia, WHO, epidemiologi berlevel, dan kedua dari CDC Amerika terkait dengan Principle of Epidemiology Epidemiology. Dan mungkin 2 tahun yang lalu sebelum online itu topik ini kelihatannya tidak begitu menarik. Apa sih itu? Tapi kebetulan jadi akan menjadi saksi mata dan penyintas ya. Sekarang masih sih ya, sebagai jadi penyintas ya. COVID-19 yang sangat erat dengan epidemiologi. Kemudian gua bicara tentang kasus harian, kasus tujuh harian, kemudian yang sana benar-benar menyebutkan sebagai wabah yang ini masih belum, baru masuk dari bandara harus karantina dan sebagainya. Itu istilah-istilah epidemiologi muncul semua di media, di masyarakat sehari-hari, di pasar. Kemarin yang meninggal ya ada keluar dari pasar sekian dari topik-topik foto juga. Kamu bisa bawa kamera benar? Oh iya. Boleh diperlihatkan ya? Tahu pakai kamera juga. Oke, jadi menarik ya. Jadi nanti rekan-rekan adik-adik ini kan udah mau lulus ya, insya Allah ya. Kalau lulus ya.
kemudian sebentar lagi jadi sarjana, ya, jadi hal ini akan sangat mungkin erat nantinya dengan pekerjaan dari sini. Terus kemudian coverage dari kegiatan kuliah pada siang ini adalah kita belajar tentang pengantarnya dulu, kemudian pengukuran risiko, penelitian epidemiologi dan investigasi sedikit tentang investigasi Bapak. Karena kan ada satu subtopik tersendiri ya, ada satu subtopik sendiri saya berikan. Kita mulai dengan pengantar epidemiologi. Nah di sini semoga nyala. Silakan diperhatikan ya. Kuliahnya di tahun depan ini sudah jadi masalah lalu. Karena kita sudah menerapkan beberapa video tentang COVID yang masih ada. Oke, mungkin saya minta pendapatnya dulu terkait dengan video. Selain kok videonya bagus, suaranya juga keren. Tidak seperti itu, tapi mungkin dari kontennya dengan bahasa siapa? Alfa. Alfa tadi ada ya? Ada yang memperhatikan nggak? Ada Alfa. Alfa itu Alfa. Alfa ini apa? Alfa. Iya, jadi cerita tentang COVID-19 di outbreak-nya dan berbagai variannya juga di wilayah-wilayah mana. Dan ada di update juga jumlah berapa orang terinfeksi sama kematiannya dari virus COVID. Oh. Ya, dan itu ya, pelajaran pernah ketemu dengan saya. Monggo. Komentar selain komentar yang disampaikan pertama yang sebenarnya dengan video tadi ada hal yang bisa kamu apa impresi itu apa? Kasus semua atau ya sini dulu muncul di tempatnya Kalau dari saya ada peningkatan kasus di daerah terus menyebar kemana-mana dan juga tadi ada infeksi juga atau kematian yang terus naik dari daerah itu. Terima kasih. Ya, dengan tadi videonya saya ambil karena menurut saya sangat bagus ya, dengan satu tampilan video itu bisa menceritakan hal-hal itu kan di video epidemiologi COVID-19, di mana dia mulai kapan munculnya di mana, kemudian persebarannya itu disebutkan. Tapi kalau rekan-rekan juga melihat persebaran itu juga berhubungan dengan waktu. Jadi waktu di COVID itu hal yang
hal yang sangat krusial. Jadi apakah per tahun atau per harian. Kemudian kalian bisa lihat tadi di atas, di atas ada bisa di slide. Ya, kelihatan ya? Kelihatan. Ya, kalau kalian lihat di sini banyak angka-angka nih, angka-angka, kemudian di atas ada total kematian, ada siapa yang bisa terinfeksi dan sebagainya. Ini hal-hal yang nantinya akan perlu cermati terkait dengan epidemiologi. Terkait nanti yang kedua pengumpulan risiko, kemudian perhitungan angka-angka. Ini yang akan berkaitan dengan topik pada sesi. Oke, kita lanjutkan. Jadi responnya. Jadi tadi saya tanyakan ya apa epidemiologi sesuai dengan yang di depan. Jadi prinsipnya adalah ilmu atau studi atau penelitian, ya. Karena fokus epidemiologi tentang penelitian, kemudian penelitian apa atau studi tentang apa tentang distribusi. Tadi kalau berdasarkan dengan COVID-19, bagaimana dia menyebar di satu tempat dengan tempat lain, dan determinan of health related states. Jadi faktor-faktor yang berhubungan atau determinan atau predictor atau risk factor dan sebagainya ya yang berkaitan dengan kondisi kesehatan. Tapi fokusnya adalah ini populasi. Jadi kita bicara tidak individual, tapi kita bicaranya adalah komunitas atau populasi. Dan kemudian tidak berhenti dari ilmunya itu saja, baik distribusi maupun faktor yang mempengaruhi, tapi juga bagaimana ilmu tersebut digunakan atau diaplikasikan untuk mengatasi atau minimal mengontrol problem-problem kesehatan yang ada. Jadi kalau misalnya COVID-19 tadi tidak cukup berarti dan total kematian segini, kasus segini, tapi prinsip-prinsip epidemiologinya juga dipakai. Misalnya bagaimana trias epidemiologi itu muncul. Agen proses feromen dipakai berarti harus mengontrol agennya atau feromonnya diperbaiki terus. Iya. Mau tutup kamera ya? Oh iya. Oke, jadi itu ya. Ini berdasar Oxford University Press, Dictionary of Epidemiology. Nah, prinsip-prinsipnya tadi berarti terkait dengan studi. Nah, kalau studi berarti berkaitan dengan data, dan digunakan atau dianalisis secara sistematik dan tanpa atau minimal bias atau kecenderungan, baik itu dalam proses mengambil data, analisis maupun menginterpretasi. Itu prinsip pertamanya. Prinsip keduanya adalah tentang distribusi, ya, frekuensi, pola, dan sebagainya. Kemudian kaitannya dengan determinannya, jadi faktor yang mempengaruhi penyakitnya dan kondisi-kondisi atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan status kesehatan masyarakat, spesifik population. Jadi komponennya adalah kita tentang populasi dan spesifik. Dan kemudian bagaimana aplikasi ilmu tersebut untuk mengatasi problem-problem kesehatan. Nah, ini sedikit informasi sebenarnya kita akan berkesehatan ya, tapi sebenarnya epidemiologi itu sudah lama sekali gitu ya. Kalau kita mau flashback mungkin bahkan sebelum Masehi,
demokratis ya. Dia sudah bagaimana berpikir rasional. Kemudian zaman dulu, oh ini pokoknya tentang hal yang lain, hal yang tidak kasat mata, kekuatan yang di luar tubuh manusia dan sebagainya. Tapi dia sudah mulai memunculkan mungkin di saat itu belum ada ya. Jadi dia memunculkan bahwa mungkin hal yang terkait itu tidak harus dari yang itu pengaturan itu, tapi bisa jadi dari diri sendiri, dari masyarakat sendiri atau dari lingkungannya gitu. Seperti kebiasaan, kemudian kita sekarang itu dari rutinitas, bagaimana kita lifestyle, diet dan sebagainya yang berpengaruh terhadap perkembangan penyakit. Tentunya epidemiologi semakin berkembang. Ini perjalanannya ya, perjalanannya ya ini ada background. Ya ini zaman dulu ada mungkin yang iseng-iseng mencatat mungkin ini juga ada ya. Mungkin temennya kalau satu kali kuliah berapa yang tidak masuk, terus tidak masuk karena apa dan sebagainya. Tidak ada ya. Nah, mungkin ya seperti di zaman dulu ini juga bukan hal yang lazim gitu. Baik sih orang mati ya sudah berjalan gitu. Tapi dia mencoba untuk mencatat gitu. Jadi kayak register tentang kematian, kelahiran dan istimewa atau luar biasa di London. Kemudian dipublikasi. Tentunya ini langkah-langkah awal kalau kita bicara tentang sejarah. Kemudian dari Alpha dan juga Jon Snow. Nah, si Pak Jon Snow ini bukan Jon Snow di Netflix ya. Jadi Jon Snow seorang dokter ini meneliti wabah kolera. Jadi pada saat itu muncul wabah kolera di Inggris ya. Kemudian ketika dia ada, maksudnya pada zamannya itu orang-orang masih berpikir tentang supranatural. Tapi dia merumuskan dengan ini curiosity-nya, dengan ketertarikannya dan kemudian langkah investigasinya, dia mencoba untuk mencari tahu apa sih penyebab dari wabah kolera tersebut. Benar-benar bisa lihat di sini ada beberapa kali. Ini ada peta dan kemudian ada tabel. Nah, mungkin pertanyaannya dengan Mbak siapa? Mikrofonnya cuma satu ya? Ada dua? Oh iya, mungkin yang satu ini muter apa? Petanya kelihatan ya, kalau petanya di belakang itu takutnya oh nggak jelas itu petanya, angkanya ya lo nggak bisa jawab. Kalau di depan kan ada dasar. Dari sini mungkin ada hal yang mau dikomentari nggak? Dari dua, kalau Pak Johnson kan nggak usah komentar ya. Dari itu, tapi dari gambar 2 dan gambar 3 ada yang ingin disampaikan ya? Skripsi maksudnya sudah ahli ya. Jangan percaya temennya, jadi tidak tahu. Gimana? Oh, terima kasih. Mengangkat saja apa yang kita tahu. Oh, misalnya kita tabel ini tentang ini ya, maksudnya apa? Tahu gambarnya, petanya ini. Angka kematian. Terus? Terima kasih. Ada pendapat lain? Tidak ada, di slide jauh. Adanya di top.
Jadi si John Snow ini dengan munculnya kolera tadi dia secara tidak langsung menerapkan prinsip epidemiologi di mana dia mencoba menginvestigasi kasus tersebut. Tapi alih-alih dengan tadi percaya soal laporan sepertinya dia mulai cari tahu. Jangan-jangan berhubungan dengan sesuatu dulu fibrio kolera belum tahu ya, mungkin mikroskop juga belum populer atau bahkan belum ditemukan gitu. Kalau penajam mungkin belum maksimal gitu. Jadi fibrio kolera belum tahu apa itu kuman atau apa itu. Nah dia kemudian dia menginvestigasi bahwa kok orang-orang yang sakit itu orang-orang yang mengakses air minum dari sumur. Nah ini kalau dibagi ini sumurnya dulu dibagi ada perusahaannya ya, Southwark sama Lambert ini. Dia menginvestigasi, oh orang yang minum dari airnya Southwark ini dari sumurnya itu yang tercover sekian, kemudian kasusnya sekian. Dan dari Lambert sekian dan sekian. Kemudian dia memetakan di jalan-jalan ke kotanya, mengatakan, oh ini sumur ini kasus sekitarnya berapa, sumur ini kasus sekitarnya berapa, dan seterusnya sampai ke ini. Dan kemudian dia membuat tabulasi. Nah di sini disimpulkan bahwa angka kematian karena kolera orang-orang yang mengakses sumur atau sumber air dari sumur itu tidak berbeda. Di Southwark dia sekitar 5 kematian per 1.000 orang. Jadi setiap 1.000 orang yang mengakses 5 orang meninggal. Sedangkan yang Lambert cuma 0,9. Dia kemudian terpikir, oh jangan-jangan ini ada hubungannya sama sumur atau sumber air itu. Gitu. Jadi kan itu prinsip sama dengan mungkin kalau kita ingat yang Wuhan itu ya, bagaimana kok ada pneumonia, terus kemudian mungkin ada viral itu dokter bilang oh pneumonia ini tidak pas dan sampai meninggalnya itu. Ya kemudian ada investigasi ke pasar-pasar besar di Wuhan itu ya, yang kemudian tahu bahwa oh mungkin sumber awalnya dari sini dan bagaimana dia ditransmisikan dan seterusnya. Nah ini Johnson sudah memulai itu di tahun 1800-an. Perang di berapa tahun? 1820 ya. Jadi kita masih perang di berapa, dia 30 tahun kemudian sudah bikin efek. Nah dari sinilah maka Johnson ini dianggap sebagai bapak. Jadi poin-poinnya bukan bapak atau ibu epidemiologinya, tapi bagaimana dia berpikir kritis tentang persebaran suatu penyakit yang tadi tulisnya sesuai dengan yang tadi bahwa studi tentang distribusi, maka distribusinya ada, terus kemudian pola penyebaran penyakit ada, kemudian determinansinya yaitu sumurnya ada, terus kemudian hal-hal terkait dengan kesehatan masyarakat, contoh kolera. Nah terus sudah tadi kan di belakang tentang pengertian etik, bagaimana aplikasi ilmu tersebut untuk kesehatan masyarakat. Harus aplikasinya apa dong? Ya, jadi dia tidak cuma meneliti. Setelah meneliti, dia komunikasikan ke pemangku kepentingan kepada zaman itu untuk menutup sumber-sumber air yang dia indikasikan sebagai sumber dari penyakit tersebut. Nah, ketika disetujui dan kemudian ditutup, korbannya langsung menurun. Nah, berarti kan tidak cuma tadi ilmu-ilmunya, tapi juga aplikasinya ke kesehatan. Itulah maka si Johnson ini secara tidak langsung belum kan epidemiologi belum terkenal ya, belum ada namanya. Jadi dia secara langsung melakukan atau menerapkan institusi itu. Nah kemudian fungsinya apa epidemiologi? Fungsinya adalah ini kalau ada ya. Jadi kalau semacam flow dia mulai dari survei, surveillance kesehatan masyarakat, investigasi, tadi dia mau survei, investigasi, kemudian melakukan studi dan dievaluasi dan kemudian leakage gitu. Jadi tidak berhenti sampai oh ini bahwa kemudian ini, tapi dia leakage dengan oh si penyedia sumurnya atau kemudian si pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan sebagainya, dan akhirnya kebijakannya adalah oh ditutup. Nah, ketika ditutup benar-benar prosesnya memang turun. Jadi praktikal bahwa epidemiologi memang berfungsi sebagai dari investigasi sampai ke investigasi. Kalau kita hubungkan dengan problem solving itu maka kita
seperti ini ya, mulai dari problemnya apa di surveillance, apa penyebabnya, jadi identifikasi faktor risikonya, kemudian apa yang mungkin berhasil atau mungkin menyebabkan atau mungkin mengalami seperti itu, maka dilakukan intervensi tadi untuk, dan akhirnya setelah dievaluasi dan berhasil maka ada implementasi. Jadi kalau mulai dari problem sampai ke respon dari masyarakat. Kalau dikaitkan dengan COVID, kira-kira masuk nggak ini? Mungkin COVID di Indonesia atau kejadian di kampus deh, dan di kampus kebijakannya buka prodi misalnya dari jenis COVID ini. Mungkin Mas sudah belakangnya sudah selesai. Boleh. Kira-kira ada nggak kontekstual nggak dengan kegiatan kita di masa pandemi kemarin? Sekarang juga masih terkait dengan cycle atau sebenarnya cycle juga bisa. Ini yang lebih kontekstual dong. Ya. Kontekstual dong. Ya. Ini contohnya dong. Ya, silakan berikan. Mungkin misalnya ini yang apa namanya yang jaga jarak misalnya mungkin yang COVID sekarang berarti ada pneumonia yang masih gak jelas gitu mungkin patofisnya kayak beda sendiri gitu. Mungkin masalahnya pneumonia COVID ini. Terus diteliti apa yang menyebabkan pneumonia ini. Oh iya, ketemu virus. Terus ini virusnya itu nyebarnya kayak gimana gitu. Oh, nyebarnya lewat bersin, lewat kemudian droplet dari orang ngomong, dari orang bersin. Jadi perlu gimana untuk mencegah penyebarannya? Berarti mungkin ada pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Kemudian diimplementasikan dan dilihat nih hasilnya seperti apa setelah mungkin disosialisasikan, diimplementasikan 5M-nya. Begitu mungkin menurut saya. Ya, boleh pause dulu ya. Ya, itu salah satu contoh real ya, kontekstual dengan kondisi kita sekarang, bagaimana kita ketemu COVID dan kemudian mengaplikasikan pendekatan kesehatan masyarakat yang terkait dengan itu. Ya, masih ini ya, ini tadi kita tadi. Hal lain yang bisa kita approach sudah sama. Ini cycle, kalau tadi linear untuk kasus-kasus yang kemudian selesai di satu implementasi intervensi. Tapi kadang itu bentuknya cycle. Jadi kadang memang tidak langsung berhasil. Jadi harus muter, ketika sudah implementasi, kemudian dievaluasi, ternyata problemnya masih ada meskipun kondisinya berkurang. Ya, masih di COVID mungkin cycle ini yang lebih applicable ya, karena kan COVID-nya belum selesai. Bagaimana kita kemudian mungkin awalnya dulu oke, 3M, 5M gitu ya. Tapi kok kasusnya masih ada ya dan sebagainya. Maka tercetus tidak hanya pencegahan lima, tapi kemudian misalnya vaksinasi. Nah, kan problemnya masih ada, resikonya juga ada terkait imun. Nah, kita kemudian intervensi lanjutannya selain kita ada 5M juga vaksinasi. Implementasikan, oh ternyata ada case-nya tapi jadi ringan. Jadi kan problemnya ada, tapi mungkin berubah bentuk atau mengalami transformasi. Ya. Kita khawatir kalau orang terjangkit, gitu ya. Jadi sudah ada itu nanti kalau ICU, kemudian mungkin ventilasi yang satu ke pemulasaran, yang satu mungkin ya bisa sembuh pulang. Tapi sekarang mungkin ketika ada kasus COVID ya, pikiran kita tidak semengerikan dulu ya, bagaimana implementasi yang dilakukan baik masyarakat maupun pemerintah berhasil mengubah problem itu. Problemnya jadi COVID-nya oke harus ditangani, tapi tidak keparahannya sebetulnya. Jadi lebih ke bagaimana identifikasi, karena ketika sebenarnya dilakukan negara masih maskeran dan sebagainya, tapi penanganan lainnya sudah berbeda level kurangnya. Nah kemudian kaitannya dengan problem tadi apa sih? Kalau kebanyakan kita baca problemnya ya karena terkait dengan kesehatan adalah penyakit. Nah di teman-teman desa ya
itu ada beberapa pendekatan yang sebenarnya tidak ada yang sempurna, jadi bisa dipakai semuanya. Jadi mulai dari cross section misalnya, dari kondisi sehat dari samping itu ya karena ada faktor-faktornya. Yang faktornya adalah bisa dari lingkungan atau dari ini yang mirip dengan riasnya. Ketika ada segitiga epidemiologi dan ada faktor yang tidak seimbang, misalnya di hostnya kondisi imunnya menurun atau kondisi masyarakatnya tidak punya kekebalan kolektif, kemudian atau misalnya ada daerah-daerah yang tidak divaksinasi, jadi kan segitiganya tidak sempurna. Ketika ada agen datang, meskipun agennya itu biasa-biasa saja, virus atau bakterinya biasa saja, tapi karena sisi hostnya ini secara umum tidak bagus, ya jadi jomblo dan timbul penyakit. Pun juga misalnya di agennya ya biasa saja, misalnya hostnya juga kurangnya ya punya kesehatan yang normal, tapi environmentnya misalnya kasus yang sekarang banyak dengan air, ya kalau itu sudah sering dan sebagainya, ya environmentnya mendukung, ya agennya jadi bertambah jumlahnya, bertambah frekuensinya, sehingga segitiganya jadi tidak sempurna dan menyebabkan penyakit. Oke, jika ada pendekatan yang lain, misalnya causal pi. Jadi causal pi ini prinsipnya adalah ketika kejadian atau muncul suatu penyakit itu harus ada faktor-faktor yang tergabung. Jadi kalau kita sebut sebagai pi atau sebagai way itu yang diberikan itu, faktor-faktor ini harus ada yang kemudian menimbulkan penyakit. Misalnya kalau kasus one ini ada A, B, kemudian ada A, B, ini ada C. Nah di sini faktor-faktor A, B, dan C yang kemungkinan itu menjadi kausal atau menyusun si pi ini untuk timbulnya suatu kejadian. Nah kalau kita perhatikan sendiri, penyakit itu sebenarnya perjalanan ketika kemudian disebut ada pneumonia itu tidak ada. Jadi kalau kita baca, kalau kita telaah sebenarnya ini ada fase-fase yang menyusun suatu kejadian penyakit, dimulai dari fase kerentanan. Jadi misalnya ada individu-individu yang sedang mempunyai jelek dan sebagainya, terus kemudian ada paparan. Kalau kita kasih contoh, kalau penyakit infeksi ya paparan infeksi, kalau penyakit akibat kerja contohnya misalnya ya paparan UV yang berlebihan atau mungkin debu, misalnya debu kayu, atau kecil dan sebagainya. Jadi dia ada paparan dan kemudian akan masuk, kalau ini adekuat ya paparan adekuat atau kerentanannya ini ada, maka dia akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu subclinical disease, di mana sebenarnya di dalam itu sudah ada atau secara mikro sudah ada perubahan, tapi belum muncul. Atau kalau misalnya pada kasus COVID itu ya mungkin COVID-nya sudah masuk, sudah berikatan dengan reseptor di tubuh, misalnya di reseptor apa kalau di COVID? Ya, pada S2 di saluran nafas pada individu yang susceptible. Kemudian dia sebenarnya sudah berkembang gitu, mengalami penyakit dan sebagainya, tapi belum timbul demam, batuk dan sebagainya. Maka dia masuk ke subclinical disease sampai pada suatu ketika mulai muncul gejala. Jadi ketika muncul gejala sebenarnya 2 tahun ini sudah berlalu. Nah biasanya pasien-pasien atau orang-orang akan datang ke kita, kita pada saat ini sudah muncul atau konsep simptomnya sudah ada. Jadi ketika datang batuk-batuk dengan tinggi, ada riwayat kontak dengan orang lain yang bisa COVID. Oh ya, maksudnya adalah aspek konflik. Kok dulu ya Pak, kok dulu ya Bu. Nah di sini dia sebenarnya sudah benar-benar terlambat karena simptomnya sudah muncul. Baru kemudian dia masuk ke tahap
perjalanan klinis dan nanti bisa dicabang apakah dia recover atau dia recover, bisa full recover atau jadi bisa. Nah, ini berkaitan dengan prinsip epidemiologi tadi, bahwa kita perlu melakukan action. Actionnya itu kita, kalau kita di sini otomatis terlambat ya, karena sudah masanya sudah sakit, bisa masuk kuliah, bisa ikut responsi dan seterusnya. Tapi kita bermain atau sebaliknya sudah mulai di sini. Ketika ada susceptible dari isolasi COVID, ya kita atasi deh, pakai masker, jaga jarak, kurangi mobilitas dan seterusnya. Nah, di tahap inilah sebenarnya peran tadi ketika ada prevention penting. Atau pada saat subklinikal, ketika mungkin saya terkena, misalnya ada kontak erat dengan yang lain, kemudian mungkin beresiko tertular ya, kita melakukan pencegahan dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan level preventionnya ada tiga, dari primary, secondary, dan tertiary. Bedanya apa sih? Bedanya adalah di primary ini dia intervensi sebelum problem kesehatannya muncul. Contohnya tadi saya bilang vaksinasi, kemudian perbaikan pola makan, mengurangi atau menghindari merokok dan seterusnya. Nah, kemudian sekendaриnya gimana? Screening. Kalau diaplikasikan di sini mungkin misalnya kita bicara tentang HPV, gitu ya. Kalau mereka adalah vaksin HPV, kalau yang sekunderinya ya mungkin vaksin atau pemeriksaan stomatologi untuk melihat apakah ada lesi-lesi minimal untuk orang-orang yang seksual aktif. Nah, itu masuk ke yang sini, patologi genetisnya sudah muncul dan yang kelihatan, tapi belum ada gejala juga, misalnya perdarahan atau yang lain sebagainya, tapi sebenarnya sudah keluar. Tadi screening dengan misalnya vaksin dan seperti itu, dan itu bisa kelihatan. Jadi tadi prevensinya tidak benar. Ketika kan konsepnya belum, kita bisa agresif. Oh ini, jadi ini juga ada lesi di targetnya, dan sebenarnya harus kurangani dan ditanggulangi. Kalau sudah di klinikal ya sudah terakhir. Mana kalau misalnya ada CA stadium ke depan itu ya, sama hysterektomi atau pengobatan kemoterapi dan sebagainya yang mungkin ke arah sininya mungkin tadi tetap biar survival rate-nya turun atau mungkin jadi disable atau difabel atau bahkan kematian. Tapi kalau yang di sini mungkin chance untuk recovery atau full recovery-nya lebih tinggi. Ketika atau bahkan di sini apakah ada misalnya tidak dihindari atau kemudian ada proteksi, tidak sampai terpaham transparansinya dan terus kesehatannya bisa ini tadi ya mengatasi ini bagaimana mengatasi atau membuat penyakitnya tidak kemudian tempatnya ini ya pertama yang terjadi bagaimana menemukan atau mencari contohnya dengan terkait penyakit, disability dan kematian dan misalnya ya saya yang kedua adalah pengukuran resiko. Saya pakai minum boleh ya? Oke, pengukuran resiko ini ya secara prinsip adalah kita melihat kejadian penyakitnya dulu. Bisa di dengan kesebarannya bisa endemik, sporadik, epidemis dan pandemi. Sudah ini di berita dan sebagainya sudah banyak ya, di mana COVID
hal lain terkait dengan populasi itu adalah kita perlu menentukan populasi berisiko. Jadi tidak semua maksudnya populasi itu ya semua orang. Contoh kasusnya adalah tentang tadi hubungannya dengan CA sertif ya. Bagaimana kita menentukan populasi berisiko? Ya, populasi berisiko adalah orang-orang yang rentan terhadap suatu penyakit. Kalau kasusnya CA sertif, kira-kira laki-laki rentan nggak? Nggak ada ya. Berarti mereka kalau di populasi segini gitu ya, mahasiswa laki-laki tidak mahasiswa ya, mahasiswa laki-laki mahasiswa bukan merupakan populasi berisiko pada kejadian. Jadi perempuan. Nah, perempuan secara keilmuan dari studi sebelumnya ternyata ada pembagian usia nih. Tidak semua, misalnya lebih dari 70 CA cervix ya, mungkin lebih jarang dan sebagainya. Nah, dari berbagai studi ternyata kejadiannya banyak di 25 sampai 69. Maka perempuan yang berusia 25 sampai 69 merupakan populasi berisiko kejadian karsinoma cervix. Oke, nanti mungkin lain-lain ya, misalnya seksual aktif dan seterusnya. Nah, kaitan dengan kejadian tadi, kita kemudian akan masuk ke istilah. Nah, istilahnya itu yang maksudnya adalah insidensi dan prevalence. Ini ada yang detailnya, pembagiannya apa, pembagiannya apa, terusnya kepada mana dan sebagainya ini bisa dibaca. Jadi secara umum prevalensi adalah ini, suatu hitungan di mana kasus atau angka orang-orang yang memiliki penyakit atau kondisi tertentu dibagi dengan populasi berisiko pada waktu tertentu dikali 10 pangkat bisa 1000 bisa 100.000. Oke, sedangkan yang insidensi ini ya ini contoh prevalensi ya. Sedangkan insidensi ini di angka kejadian baru pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada 2022 insidensinya bagaimana dibagi dengan jumlah orang yang terpapar atau yang berisiko terhadap penyakit tersebut. Bedanya kalau prevalensi itu seluruh kejadian, kalau insidensi itu kejadian baru. Contoh penyakit yang mungkin, nah sekarang nih, faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi itu misalnya ya, dia meningkat ketika durasi penyakitnya panjang. Contohnya bagaimana dok? Contohnya adalah kasus-kasus penyakit tidak menular, penyakit kronis, hipertensi, diabetes. Hipertensi, ada orang yang sembuh dari hipertensi, yang sembuh dari diabetes, yang ada adalah terkontrol. Maka kejadiannya kemungkinan besar akan meningkat prevalensi setiap tahun karena yang mungkin yang terkontrol tadi akan masih masuk perhitungan. Jadi semakin lama kutip kasusnya itu ada, kemungkinan kan yang tambah baru muncul lagi kan ada. Nah, berarti prevalensinya kemungkinan akan bertambah. Atau mungkin ini prolong of life without cure. Jadi kalau pasiennya umurnya panjang, ya kemungkinan kasus-kasusnya akan secara prevalensi akan bertambah. Atau kejadian barunya bertambah ya otomatis ya, karena nambahnya atau kombinatornya nambah ya otomatis. Atau kasus dari suatu wilayah lain masuk ke wilayah tersebut, ya, prevalensinya sudah nambah. Atau yang sehat-sehat pembaginya, kalau kita lihat di sini pembaginya yang sehat meskipun berisiko keluar. Padahal pembaginya berkurang, otomatis prevalensinya akan meningkat. Tanpa penambahan kasus pun, kalau kita hitung, prevalensinya akan meningkat karena orang yang sehat pergi ke tempat lain atau ke populasi. Atau ini, maksudnya orang-orang yang berisiko, jadi kan kemungkinan dia atau orang yang sakit itu akan menambahkan nominator atau nominal. Dan yang terakhir adalah improve diagnostic facility. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya mungkin dulu kasusnya prevalensi itu tidak banyak, 20
bukan karena memang kasusnya tidak banyak, tapi karena diagnosisnya belum muncul, karena alatnya belum ada yang memadai. Dengan perkembangan zaman, peningkatan kualitas diagnostik, maka reportingnya bagus, kasusnya dalam tanda kutip meningkat, tapi sebenarnya sama. Sebenarnya sama, cuma deteksinya lebih bagus, maka kejadiannya gitu. Dan ini kebalikannya. Ini deteksi sama. Nah, kalau kumulatif insiden sebagaimana kumulatif insiden ini sama dengan insidensi, tapi dia sepertinya adalah orang yang ada pada awal perhitungan. Jadi at the beginning of the period. Jadi ketika awal perhitungan dia sebagai denominator. Ini angka-angka yang mana ya? Angka yang lazim ya. Kemudian test fatality rate, dia yang otomatis ya. Kejadian kematian karena kasus tertentu dibagi dengan jumlah kasus penyakit itu pada periode tertentu dikalikan. Kemudian kaitannya dengan mitigasi dan prevalensi ini bisa dilihat. Ini semacam cohort ya. Semacam penyakit pasien. Ada 7 individu diamati selama 7 tahun. Individu pertama lolos dari tahun pertama sampai ke 7, 2 lolos, 3 pada tahun kedua meninggal dunia. Pada tahun kedua dia sakit, kemudian pada tahun kelima dia meninggal dunia. Individu 4 lolos, individu 5 dia pada tahun ketiga pergi hilang, jadi masuk follow up. Individu 6 tahun kedua mulai sakit, tapi dia tidak meninggal. Jadi pada tahun 7 survive, tapi dengan penyakit. Yang 7 juga sama pada tahun kelima, kemudian tahun 7 masih sakit. Maka kita bisa hitung ini, ya silakan. Insidensinya adalah 3 dibagi 33% years atau 9,1 per 100 tahun. Jadi dikalikan ya, karena kita kalau menjadi insidensi kita juga ada time variable. Maksudnya apa? Maksudnya kita lihat bahwa 3 itu mencerminkan 3 individu yang sakit. Kita lihat sakit, sakit, hidup, sakit. Ya, well, karena tadi kan pengertiannya kan orang yang sakit kan ya, new cases ya, event ya, eventnya kan tadi muncul setelah pengamatan ya, ada 3 per 33 maksudnya pada maksudnya adalah kumulatif dari individu ini diikuti ya 7 tahun ditambah 7 ditambah 2 dan seterusnya ini ya abur, maka akan muncul 33%. Oke, jadi kalau kita insidensi nanti munculnya adalah 3 per 33% atau 9,1 per 100. Nah, kalau insiden kumulatif itu cukup membagi dari insiden pertama satu tercatat, kedua nih bareng pada kedua, insidennya 2, kemudian dikumulatifkan dengan insiden ketiga, gitu ya. Kemudian pada berikutnya ada insiden ketiga, maka ada 3 orang yang muncul kasusnya dibagi dengan individu yang diamati selama 7 tahun. Nah, kemudian kalau rata durasi penyakitnya, maka total waktu sakit dibagi jumlah kasus. Kita hitung di sini ada sakit sampai meninggal berapa? 1, 2, 3. Kemudian ini tambah 2, 1, 2, 5, tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5, berarti 10. Dibagi dengan siapa yang berapa orang yang sakit? 1, 2, 3. Jadi 10 per 3 atau 3,3 berdasar durasi penyakit. Jadi pengamatan 7 tahun ya. Itu kalau diteruskan ya bisa beda hitungan. Jadi ini kita batasi observasi yang 7 tahun. Nah, kemudian case fatality rate-nya berapa? Tadi kita lihat jumlah kematian karena diagnosis tertentu dibagi orang atau jumlah orang yang terdiagnosis.
Jadi satu karena dia meninggal ya ternyata nih. Kemudian dibagi dengan kasusnya berapa orang yang kena? 1, 2, apa satu, Pak? Oke, ada berapa? Oke ya, nanti baca lagi Nah, selain angka-angka itu, kita juga punya angka-angka lain. Angka death rate, proportional death rate dan seterusnya. Ini ada di buku lagi, nanti silahkan baca. Oke, ketika kita bisa lanjut ke faktor risiko ya. Nah, faktor risiko ini merupakan tadi kan sudah bilang kita ya, saya terpilih merupakan luas risiko. Nah, faktor risikonya adalah ya sesuatu baik itu personal maupun lingkungan yang dapat dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan munculnya penyakit di faktor risiko. Kalau faktor risikonya hipertensi mungkin ada yang tahu atau diabetes ya? Ada yang tahu faktor risikonya? Misalnya obesitas atau mungkin konsumsi garam atau konsumsi garam lebih atau mungkin punya iron atau mungkin keluarga dekat yang diabetes dan sebagainya, makanya disebutkan atau mungkin ini environmental, nggak harus individual. Misalnya dari faktor risiko COVID, oh dia tidak mendapatkan berkumpul pada orang-orang yang berisiko tinggi karena COVID, kemudian mobilitas tinggi dan sebagainya. Nah itu kan faktor-faktor ya dari biasanya faktor risiko atau determinan seperti yang tadi kita sebutkan bisa berasal dari individu maupun dari lingkungan. Oke, kita masuk ke topik ketiga terkait dengan penelitian epidemiologi. Sudah kelihatan? Jenis penelitian epidemiologi. Secara prinsip kalau kita mau mengklasifikasikan penelitian epidemiologi itu, kita bertanya tentang paparan. Tadi kan tentang paparan penyakit atau paparan tertentu ya. Maka kita bicara apakah secara aktif peneliti itu ini sering didiskusikan. Penelitian merupakan penelitian situasional analitik dengan pendekatan Indonesia Rayanya kan itu kita punya. Ini sama juga. Jadi prinsipnya adalah kita lihat apakah dia observasional atau eksperimental. Dilihat dari mana? Dari paparannya. Maka peneliti secara aktif memberikan perlakuan. Kalau misalnya penelitian mencit dan diinfeksi plasmodium, itu masuk ke eksperimental atau observasional? Oke. Kalau penelitian tentang faktor risiko pneumonia pada anak di RSUD Dr. Muardi, kita tidak selektif memberikan faktor risiko. Nah, kenapa sih kok tidak eksperimental semua? Karena ada beberapa hal yang tidak mungkin dilakukan secara eksperimental karena terkait dengan aturan. Contohnya apa? Kalau misalnya kalau di label rokok itu ada merokok dapat menyebabkan gangguan kemanggilan dan jantung. Apakah mungkin penelitiannya dengan eksperimental memberikan paparan rokok langsung kepada keluarga? Nggak mungkin ya. Misalnya ya penelitian observasional. Jadi observasional itu bukan berarti lebih minor atau lebih less important dari eksperimental, tapi karena memang penelitiannya secara alami tidak mungkin dilakukan secara eksperimental. Terus kemudian ini kalau sudah kita masuk ke blok yang eksperimental dulu, di randomisasi, maksudnya randomisasi adalah apakah perlakuannya misalnya tadi itu apakah di random, misalnya dari 50 menit, apakah di numbering kemudian diberi urutan dan diacak urutannya
siapa yang dapat injeksi placebo, siapa yang dapat plasmodium gitu. Nah, kalau ada itu berarti dia masuk randomisasi. Tapi kalau randomis ya berarti ya secara konvensional atau konvensional saja ambil kemudian diinjeksi. Jadi tidak secara aktif dilakukan. Itu yang membedakan nanti apakah dia aktif atau non aktif. Kepentingannya apa dok ya? Kepentingannya tadi bagaimana data itu memang benar-benar valid kalau ada. Kemudian kalau yang observasional kita bagi dua, apakah dia deskriptif ketika tidak ada kelompok pembanding atau analitik ketika kita melihat ada perbandingan. Dan arahnya kalau kita ada satu waktu ya, itu kalau arahnya kita fokusnya pada paparan dulu, kemudian mengamati apakah muncul outcome atau tidak, maka disebut pokok. Sebaliknya, kalau kita sedang mengamati outcome, kemudian kita retro berbalik, kita melihat apakah terdapat paparan atau tidak, kita masuk yes, kontrol. Dan yang ketiga, ketika ada paparan dan outcome itu pada waktu sama, maksudnya sama itu tidak harus ada itu atau itu ya, tapi secara prinsip waktu tidak berpengaruh gitu, maka kita masuk ke interseksional. Ini tadi ya deskriptif analitik ya. Deskriptif itu menjawab pertanyaan-pertanyaan kapan, di mana, siapa, sedangkan analitik lebih ke bagaimana. Ini rancangan-rancangannya sama berikutnya yang lebih komplit. Contohnya ini deskriptif berarti kita yang mendeskripsikan saja. Ini contohnya adalah jumlah kematian per 100.000 kelahiran hidup. Terus kemudian dilihat berdasarkan tahun. Biasanya dia masih terjadi. Oh berarti ada tanda kutip tren yang menurun dari tahun ke tahun. Biasanya tidak ada perbandingan. Nah, deskriptif lain adalah ekologikal. Ya, ekologikal bedanya adalah satuannya bukan satuan individu. Kalau ini kan individu ya, kalau jumlah kematian ibu ya, ada ibu per 100.000 kelahiran gitu ya. Dari ibu, fokusnya individu. Nah, tapi kalau yang ini sama kematian ibu dan bayi, tapi fokusnya dia tidak breakdown ke individu-individunya, tapi per region. Maka ini disebut dengan ecological study. Jadi kepada suatu membandingkan antar populasi atau menyajikan, bukan membandingkan saja, menyajikan informasi deskriptif antar populasi atau antar kelompok. Itu disebut ecological study. Masuk ke deskriptif, kemudian yang analitik, ada cross seksional, sama ya ini tadi bahwa kita mengukur risk sama disease-nya dalam waktu yang bersama. Sedangkan di cohort kita ada waktu biasanya prospektif, kemudian kita fokusnya pada paparannya dulu di masing-masing kelompok, kelompok yang ada grup kelompok terpapar dan tidak terpapar kita amati dalam periode tertentu apakah muncul penyakit atau tidak. Contohnya misalnya tadi misalnya saya sebutkan paparan debu gergaji kayu pada pekerja pemotongan atau moduler, maka paparannya adalah debu itu. Kemudian ada yang terpapar misalnya ada orang-orang yang bergaji, ada yang terpapar orang-orang yang di kantor administratif. Kemudian dilihat apakah ada muncul kejadian asma atau penyakit paru lain, maka itu disebut dengan sensitif. Tapi diikuti ya, kemudian datang kemudian dicatat, siapa yang asma, siapa yang terpaparan, itu bisa diproses. Tapi kemudian diikuti dari yang misalnya pemakan organisasi yang baru, kemudian diikuti bertahun-tahun sampai muncul penyakit pada periode-periode yang kalau yang begini tadi 7 tahun ya, 7 tahun cohort ini, maka itu penelitian disebut cohort. Tapi kalau satu waktu, ya berarti masuk proses. Oke, kemudian kalau ekspansion kebalikannya dari kasusnya dulu. Kita saatkan kasus, kemudian retro, apakah di flashback apakah mereka terpapar atau tidak. Kemudian dibagi. Dan ini resumnya kalau kita ingin meneliti misalnya kasusnya jarang, gitu ya. Kasusnya jarang, ya mungkin kalau cohort, ya gimana kasusnya jarang nanti ketemunya
paparannya apa, kasusnya mungkin ada cuma di sana dulu saja, yang berbeda mungkin ya case control saja atau ekologinya, karena ekologika mungkin membagikan populasi yang dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Ya, kalau yang eksperimental itu tadi secara prinsip ada dua ya. Nah, di random atau tidak di random. Tapi kalau kita lihat siapa yang diteliti, itu kita bisa bagi menjadi RCT yang pada pasien-pasien di rumah sakit atau pasien-pasien individu. Kalau sudah trial, ini orang-orang yang sehat, jadi bukan pasien dan orang sakit ya. Kemudian intervensi atau diberikan perlakuan, tapi sifatnya preventif. Kemudian kalau community, ya ini sama dengan trial, tapi fokusnya adalah satu populasi tertentu, ya individu. Oke. Kemudian kita masuk ke topik terakhir. Secara prinsip ini satu slide saja tentang investigasi wabah. Jadi kalau kita hubungkan dengan problem solving tadi sebenarnya sama. Jadi terkait dengan investigasi wabah kita mulai dari mempersiapkan kerja lapangannya, kemudian melihat ada memberikan atau tidak dan seterusnya sampai kalau sudah ketemu dan posisinya misalnya di Wuhan dan COVID-19 itu dikomunikasikan ke WHO, ke pemerintah negara lain dan akhirnya muncul kebijakan-kebijakan untuk mengatasi problem epidemiologi. Jadi ini bisa dibaca dan itu ada ulahnya yang lebih spesifik. Ya, yang ditunggu terakhir selesai. Saya kira itu dari saya tentunya sangat minimal ya dari buku yang saya rekomendasikan tadi. Terima kasih sekali ya, dan kita akhiri ya. Selamat siang. Ya, kita akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.